karena aku pernah ada di posisi yang sudah sampai di pertengahan jalan, sudah di pertengahan semester gitu, sudah mendekati akhir, aku justru ragu dengan panggilan aku. Sebenarnya ini panggilan aku bener Betul. gak sih aku ambil jurusan ini gitu. Shalom, selamat datang kembali di podcast STT Sempol Bandung bersama saya Kristi sebagai moderator dan juga pembicara kita pada hari ini. Kita akan sharing-sharing, diskusi lah pengalaman-pengalaman terkait selama hidup di dunia ini. Seperti itu. Selama Siap hidup ya? di dunia ini ya. Iya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan saudari yang ada di sebelah saya bernama Skalviani Ngumbah. Ya. Dia merupakan alumni dari STT Sempol Bandung. Benar? Betul sekali. Benar sekali. Nah, hari ini juga kita akan membahas satu tema yang menarik, ya, yaitu tentang perjalanan sebagai alumni teologi. Ya. Alumni teologi. Iya, alumni teologi itu yang menariknya. Pengalaman dari alumni teologi. Nah, tanpa berbahasa basi, kita langsung ke pertanyaannya. Apa tuh pertanyaannya? Mungkin langsung bisa jawabnya santai aja, jangan tegang-tegang amat gitu ya. Nah, di sini saya mau bertanya, apa yang membuat saudari Skalviani mengambil jurusan teologi? Ya, kuliah teologi tersebut. Mau aku bilang kayak gimana nih? Jadi sebenarnya yang hal pertama yang buat aku mengambil jurusan teologi, sebenarnya kalau mau di flashback dari belakang, sebenarnya awalnya itu aku bukan mengambil jurusan teologi sebelumnya aku tuh pernah kuliah di Jogja dan mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, ini sebenarnya ada alasan sebenarnya kenapa saya mengambil jurusan pendidikan agama Kristen, karena saya menghindari mata pelajaran yang namanya matematika. Ya kan? Gitu matematika supaya malas nanti kalau kuliah terus berhadapan dengan matematika, hitung-hitungan lagi, aku kan kayak kurang bisa gitu. Nah, tapi selang berjalannya waktu itu di Jogja, akhirnya Tuhan mengirim, Tuhan buka jalan, akhirnya saya bisa tiba di Bandung dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan, orang-orang tepat yang Tuhan pertemukan sehingga bawa saya ke Bandung. Nah, dan ke Bandung lah sebenarnya waktu memulai perkuliahan cuman ada jurusan teologi pada waktu itu ya. Jadi saya mencoba menetapkan hati untuk menjalani dan mengambil jurusan teologi dan belajar gitu. Seperti itulah. Jadi awalnya di Jogja mau jadi guru. Jadi guru. Tapi selang berjalannya waktu bersama dengan proses yang ada, akhirnya ambil jurusan, menetapkan hati untuk belajar di teologi gitu. Berarti mau jadi ibu pendeta? Bukan jadi ibu pendeta sih, tapi mungkin lebih ke belajar untuk melayani kayak gitu. Kan di kita sekolah teologi juga kan tidak harus mentok-mentoknya kita jadi ibu gembala atau jadi pendeta gitu. Karena banyak kok orang-orang yang lulus juga bisa jadi, ya lulusnya dari sarjana teologi tapi bisa bekerja sebagai guru PAUD atau lain sebagainya seperti itu. Jadi sangat luas dan bisa apa aja dikerjakan ya. Betul sekali Kak Kristi. Dikerjakannya yang halal gitu teman-teman. Baik, dalam mengambil jurusan ini, hal apa yang menjadi kesulitan atau tantangan saat berkuliah teologi? Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi kan, kalau kenapa saya memilih sebelumnya mengambil jurusan PAK dan merencanakan untuk ini karena menghindari dari matematika gitu. Tapi yang salah di teologi memang tidak ada pelajaran matematika ya. Jadi tantangannya satu berkurang. Tapi sebenarnya pada saat belajar di teologi itu sebenarnya bukan dari segi apa ya, kalau tantangannya itu lebih kerasa di bagaimana kita meyakini kalau yang kita jalani sekarang itu benar-benar adalah panggilan kita gitu. Dan tantangan terbesar saya pada saat itu adalah bagaimana saya menemukan kalau ini tuh benar-benar panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa belajar di sekolah tinggi atau belajar di teologi kayak gitu.
gitu. Kirain tantangannya itu seperti buat tugas yang diberikan dosen bertubi-tubi gitu ya. Ternyata beda ya. Sebenarnya itu apa ya, sebagai salah satu yang jadi Motivasi untuk semangat. bukan motivasi sih, tapi kayak salah satu hal yang mungkin berat tapi bisa dijalani gitu. Nah, tapi tantangan yang terbesar yang bagi aku secara pribadi yang aku alami selama sekolah atau mengambil jurusan teologi adalah bagaimana aku bisa menemukan yang panggilan Tuhan yang sebenarnya yang dalam hidup aku kayak gitu. Dan bagaimana aku bisa belajar untuk hidup taat, belajar untuk bisa apa ya, untuk bisa menerima, belajar untuk bisa percaya bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah kayak gitu. Asik kayak gitulah. Amin ya, diaminkan ya. Ya, jadi yang tadi kan banyak hal dalam pelajaran yang didapatkan. Yang paling berharga yaitu ya harus sabar, harus taat, mengikuti semua rencana Tuhan dan semuanya akan indah pada waktunya ya. Asik, ya. Ya. Nah, terus ada nih lagi pertanyaan, mengapa kuliah teologi adalah jurusan yang menarik, ya kan, dan berguna bagi kita itu? Mengapa? Sekolah teologi itu merupakan jurusan yang menarik buat aku ya. Karena apa? Karena kita bukan hanya kita belajar dari segi materi ya, kita dibekali dengan materi. Kalau dari dalam bagaimana kita menerjemahkan atau apa dan lain sebagainya tentang teologi lah. Tapi di teologi itu hal yang menarik adalah dari segi karakter juga kita bisa terbangun gitu. Jadi kita bisa belajar, kita bisa mengalami atau bisa mengalami Tuhan itu kayak gitu. Jadi proses yang kita jalani dalam sekolah teologi itu bukan hanya dari segi pikiran kita dibekali, maaf kayak ada iklan sedikit. Jadi bukan dari segi pikiran tapi dari segi karakter kita, dari segi bagaimana kita diajar untuk hidup taat, bagaimana kita diajar untuk bisa meresponi apa yang menjadi panggilan kita gitu. Dan itu ada hal yang menarik sih pada saat kita sudah bisa menemukan, oh ternyata aku tuh panggilannya di sini kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau dalam hal yang bergunanya apa? Hal yang bergunanya adalah kita bisa menemukan bahwa kita sebagai anak-anak yang sudah diciptakan oleh Tuhan, yang sudah dibentuk oleh Tuhan, dan hidup kita ini bermakna. Hidup kita ini sebenarnya kita diciptakan ya untuk memuliakan nama Tuhan ya, kurang lebih kayak gitulah Kak Kristi, bisa ditambahkan ya. Ya, intinya mungkin selain dibekali ilmu, dari segi untuk pelayanan terjun langsung itu dibekali juga ya. Jadi secara bukan teori saja tetapi juga prakteknya juga mantap seperti itu ya. Oke, nih Kak, saudari ya tadi ya. Oke, di sini untuk pesan kepada teman-teman yang ingin mengambil kuliah teologi itu supaya tidak ragu-ragu gitu. Pesan untuk teman-teman. Sebenarnya kalau sebelum saya sampai berikan pesan, mungkin mau ceritakan pengalaman sedikit lah boleh. ya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang sekolah teologi itu kayak kurang tantangan atau kayak gimana, sebenarnya justru pada saat kita memilih dan memutuskan untuk masuk belajar di sekolah teologi, sebenarnya itu adalah satu hal yang menurut aku berat ya, kalau aku secara pribadi. Karena aku pernah ada di posisi yang sudah sampai di pertengahan jalan, sudah di pertengahan semester gitu, sudah mendekati akhir, aku justru ragu dengan panggilan aku. Sebenarnya ini panggilan aku benar nggak sih aku ambil jurusan ini gitu, benar nggak sih aku punya panggilan dalam belajar teologi gitu. Tapi satu hal yang memotivasi aku pada saat itu, aku ingat kisahnya bangsa Israel. Kalau ingat kisahnya bangsa Israel, apa yang Tuhan ajar dengan bangsa Israel? Pada waktu itu Tuhan izinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi harusnya mereka menempuh perjalanan, kan kalau kita lihat di peta tuh dekat ya, harusnya dekat gitu. Nah, tapi karena bangsa Israel itu tidak taat, justru dia dibawa putar-putar gitu. Dia putar-putar, akhirnya berapa puluh tahun tuh mereka mengembara, akhirnya mereka sampai. Nah, pada saat sampai juga tidak semua orang sampai. Nah, apa pelajaran yang berharga yang dapat aku waktu itu aku renungi pada waktu menjalani perkuliahan.
yang aku malah memposisikan itu aku sebagai aku nggak mau jadi seperti orang Israel. Aku sudah masuk nih, sudah Tuhan pimpin masuk sekolah teologi, terus endingnya aku mau lari gitu. Nah ujung-ujung aku malah berpikir nanti aku kayak bangsa Israel, dibawa Tuhan putar, akhirnya nggak tahu sampai kapan bisa menyelesaikan. Dan itu yang memotivasi aku, oke, aku harus selesaikan sekolah teologi. Dan aku sudah masuk di sekolah teologi, aku sudah mengiyakan apa yang sudah Tuhan mau, dan aku harus menyelesaikan ini karena aku tidak mau kayak bangsa Israel dibawa putar-putar lagi sama Tuhan, dibawa dilema lagi, dibawa apa lagi gitu. Nah jadi pesan yang dapat aku berikan kepada mungkin teman-teman yang sudah belajar teologi, yang sudah masuk, mungkin saat ini masih belum tahu panggilannya apa sih dalam kehidupan gitu kan. Nah sekali kita melangkah, jangan berhenti gitu, tetap melangkah. Karena apa? Ingatlah kayak bangsa Israel, jangan sampai kita dibawa putar-putar, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak hal dulu. Setelah kita sudah lelah dan lain sebagainya, baru kita bisa menemukan. Nah kalau sekarang kita sudah masuk, ya teruslah melangkah gitu, tetap percaya bahwa pasti Tuhan punya rencana yang indah sih gitu. Ya, jadi intinya adalah jangan sampai kita mau dibawa keliling dulu berapa tahun gitu. Tapi yakinlah, sekali melangkah tetap melangkah dan maju tanpa pantang menyerah, ya seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Skelviani Ngumba untuk sharing-sharingnya, untuk pengalamannya, dan juga untuk pesan bagi kita semua, bagi teman-teman mungkin ada yang baru mau masuk jurusan kuliah atau mau ngambil jurusan ini atau yang lagi sedang berjalan, tetap semangat dan jangan pantang apa ya? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, benar sekali, jangan menyerah, tetap maju. Sekali melangkah tetap melangkah ya. Oke, baik. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Ya, benar. Dan satu hal lagi, jangan lupa di share agar mereka yang memerlukan ini dapat termotivasi dari sharing-sharing yang kita dapatkan hari ini.